fenomena gunung es, bagian yang tak terlihat oleh mata akan jauh lebih besar daripada bagian yang terlihat. Pendidikan adalah kunci masa depan Indonesia yang lebih baik. Oleh karena itu, kami, generasi penerus bangsa, siap memajukan Indonesia dengan kualitas pendidikan yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang arif dan bijaksana, perkenalkan kami, 3 peneliti muda dari Universitas Airlangga, Excellent with Morality. Dengan saya, Widya Puspitasari, dan rekan saya, Musnul Hatimah dan Wilna Maulida, dengan bangga akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul VR Edusa, Edukasi Seksual Abuse, Pembelajaran Seks Preventif berbasis Virtual Reality and Game sebagai upaya pencegahan seksual abuse pada anak tunagrahita. Kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat. Ironisnya pelaku tidak hanya melibatkan orang luar namun juga dari kalangan keluarga sendiri. Lalu bagaimana ciri dan modus para predator anak ini? Berikut laporan khas Buletin Anju Siang selengkapnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Lampung meminta pemerintah Kabupaten Lampung Timur segera membekukan lembaga independen P2TP2A Lampung Timur. Hal ini dilakukan karena lembaga tersebut kini tengah menjadi perhatian karena kasus pelecehan seksual terhadap anak korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pegawai lembaga itu. Jenis penelitian kami menggunakan metode non-empirik, yakni metode yang mengandung subjektivitas tinggi dalam hal penggalian data dan informasi menggunakan studi literatur. Kami menggunakan pendekatan kualitatif yang menjelaskan hubungan antar peristiwa. Penelitian ini merupakan upaya kami sebagai akademisi untuk menjelaskan pencegahan seksual abuse pada anak yang rentan, yaitu anak tunagrahita. Kami menggunakan teknik studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Sumber primer yang kami gunakan berasal dari buku dan jurnal, sedangkan sumber sekunder yang kami gunakan berasal dari review penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang kami lakukan. Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan dampak yang luar biasa pada pendidikan dan juga pelatihan. Virtual reality merupakan salah satu teknologi yang dapat digunakan oleh pengguna untuk merasakan lingkungan secara nyata yang disimulasikan. VR Edusa merupakan metode pembelajaran berbasis virtual reality yang di dalamnya terdapat pendidikan seksual dan juga pencegahan mengenai sexual abuse bagi anak tunagrahita. Tujuannya adalah agar anak tunagrahita mengerti mengenai pendidikan seksual dan juga melatih kepekaan mereka akan aksi yang mungkin terjadi mengenai kekerasan seksual. Untuk menggunakan fitur VR Edusa dibutuhkan 2 alat. Yang pertama yaitu smartphone dan yang kedua yaitu kacamata VR. Dalam VR Edusa terdapat 3 fitur. Yang pertama yaitu fitur Aku Mengenal, yakni pengguna akan diajarkan mengenai pendidikan seksual. Dan yang kedua yaitu fitur Aku Mencegah, yakni pembelajaran cara mencegah seksual abuse. Dan yang ketiga yaitu reality game, yakni video game yang akan mensimulasikan atau mengajak anak untuk melatih kepekaan mereka dalam pencegahan seksual abuse. Yang pertama adalah fitur Aku Mengenal. Fitur ini akan mengajarkan pengguna atau penyandang tunagrahita mengenai edukasi seksual melalui video interaktif yang dapat dilihat secara langsung ataupun menggunakan kacamata virtual. Pembelajaran yang tersedia antara lain adalah video mengenai anatomi dan fisiologi tubuh anak, problematika seksual, kesehatan reproduksi, pendidikan keimanan, bahaya seks bebas, dan edukasi mengenai
kebersihan alat kelamin. Mengingat anak tunagrahita memiliki intelektual yang rendah dan sulit dalam memahami secara abstrak, maka materi akan disusun lebih sederhana agar anak paham informasi yang akan disampaikan. Yang kedua adalah fitur Ayo Mencegah. Fitur ini akan mengenalkan pengguna berbagai aksi mengenai pencegahan sexual abuse. Di dalam fitur ini terdapat video yang memvisualisasikan tubuh anak dan area pribadi yang tidak boleh dijangkau oleh orang lain. Fitur ini juga mengajarkan mengenai pembiasaan diri untuk terbuka kepada orang tua apabila anak mengalami kejadian pelecehan seksual. Fitur ini juga mengajarkan mengenai tindakan yang harus dilakukan apabila anak mengalami pelecehan seksual seperti berteriak, meminta bantuan, dan juga berlari. Jangan lupa memakai kacamata VR-mu. Suatu saat, ada seorang laki-laki asing mendekat ke arahmu. Dia ingin berkenalan denganmu. Hai, namaku Anton. Namun, tiba-tiba dia mendekat ke arahmu dan ingin menyentuhmu. Lalu, apa yang harus kamu lakukan? Benar. Next. Suatu saat, Leona dipanggil oleh salah seorang anggota keluarganya. Paman itu memanggil Leona, lalu Leona mendekat. Ada apa, Paman? Namun tiba-tiba paman tersebut menyentuh payudara Leona. Lalu apa yang harus ia lakukan? Salah. Karena hal tersebut adalah sentuhan zona pribadi, yaitu area yang tertutup oleh pakaian, sehingga tidak boleh disentuh oleh orang lain. Dalam bagian game, anak akan disuguhkan sebuah video game yang dapat diakses melalui kacamata virtual. Kemudian akan muncul sebuah instruksi dan penjelasan yang mengiringinya. Hal ini akan dilakukan secara bertahap agar anak dapat memahami situasi. Video yang disajikan merupakan soal yang terdapat dalam fitur Aku Mencegah dan fitur Aku Mengenal. Kemudian, anak akan diberikan dua pilihan jawaban. Apabila anak menjawab dengan tepat, maka anak telah memahami konsep pembelajaran dan akan melanjutkan ke level berikutnya. Namun, apabila anak menjawab dengan salah, maka permainan akan berakhir. Kemudian akan muncul sebuah instruksi bahwa pilihan jawaban tersebut salah. Ketika video selesai, guru akan bertanya tentang video tersebut, dan anak diharapkan mampu bercerita kembali. Virtual reality ini mampu menempatkan anak pada kondisi yang sesungguhnya, sehingga diharapkan dapat membantu anak dengan mudah memahami pelajaran. Dalam pengembangan VR Edusa diperlukan kolaborasi dan sinergitas yang apik antara semua pihak yang terlibat. Pihak yang terlibat antara lain adalah 1. Penyandang, yaitu sebagai subjek pengimplementasian ide dan penggunaan aplikasi. Yang kedua yaitu guru sekolah luar biasa, yaitu bertugas untuk mengarahkan dan menjelaskan kepada siswa mengenai cara penggunaan aplikasi dan penjelasan seputar materi. Yang ketiga yaitu orang tua, yaitu sebagai pengawas dan pendamping anak ketika menggunakan aplikasi di rumah. Yang keempat, Yayasan Tunagrahita atau Disabilitas, yaitu sebagai pihak yang mengkoordinasikan antara konseptor dengan pengajar SLB. Dan yang terakhir adalah akademisi, yaitu sebagai perancang konsep dan peneliti mengenai pengembangan ide ke depannya. Dari presentasi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwasanya teknologi virtual reality
mampu menjadi media pendukung dalam pembelajaran pendidikan seksual bagi anak tunagrahita. VR Edusa memanfaatkan digital platform yang mampu menjadi media pembelajaran yang dilengkapi dengan fitur pengenalan, pencegahan, dan juga game edukasi. Harapannya, VR Edusa dapat digunakan oleh penyandang tunagrahita serta dalam langkah pengembangan nyatanya. Tentu saja untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut dibutuhkannya kerjasama sinergis kolaborasi antar berbagai pihak yang mendukung mulai dari pemerintah, akademisi dengan konsentrasi sekolah luar biasa maupun penyandang disabilitas maupun orang tua. Pengantin cantik memakai renda, cantik mahkota banyak permata. Batang usia masih muda, mari gunakan dengan bijaksana. Rumah gedung dari bata, rumah kayu dari papan. Gapai olehmu cita-cita, jangan sampai putus harapan. Beribu-ribu jumlah bintang di hamparan langit yang membentang. Meski halang terus merintang, menyerah kita selalu berpantang. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.